Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya berasal dari Jakarta dan saya mewakili Staini Al-Asiriyah Nurul Iman Parung Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Abah selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Asiriyah Nurul Iman beserta Umi tercinta selaku Ketua Yayasan Al-Asiriyah Nurul Iman, dan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Rifda Hanifah sekaligus pembimbing saya, dan tidak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai. Saya berterima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang peserta didik terlebih dahulu. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Jadi mereka itu harus memerlukan bimbingan atau pengarahan yang konsisten untuk menuju titik yang optimal atau untuk menuju titik kemampuan fitrahnya masing-masing. Nah, di dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, tetapi ia melainkan juga mereka diperlukan sebagai subjek pendidikan. Maksudnya diantaranya dengan cara melibatkan peserta didik dalam proses memecahkan masalah ke dalam proses belajar mengajar. Seperti contohnya ketika kita mempunyai masalah di luar, akan tetapi ia memasukinya ke dalam pembelajaran. Nah, itu yang melibatkan dengan memecahkan masalah. Akhirnya dia tidak fokus untuk pembelajarannya. Dia tidak fokus dengan belajar mengajarnya karena ia selalu memikirkan masalah yang di luar, karena kan dia itu masalah dari luar, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam pembelajaran. Kemudian dari berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah. Orang yang tengah artinya ia memerlukan pengetahuan atau ilmu, atau bisa juga bimbingan atau pengarahan. Terus lanjut ke hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik, bahwasanya peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti siswa, mahasiswa, warga belajar, murid, serta santri. Di sini Kak Indah akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada siswa tadi. Siswa di sini adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar atau menengah, masih di tengah-tengah, masih dasar, bisa disebut dengan seperti SD, SMP maupun SMA. Yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan yang ke perguruan tinggi, yang udah paling atas. Terus yang ketiga tadi ada warga belajar. Warga belajar di sini seperti contohnya pusat kegiatan belajar masyarakat atau disingkat PKBM, pusat
kegiatan belajar masyarakat. Ia selalu mencakup kepada masyarakat tertentu, kayak misalnya contoh ada kumpulan dari RT atau RW masyarakat setempat. Itu kan kegiatan belajar, sama seperti halnya kegiatan belajar masyarakat. Terus yang keempat ada pelajar. Pelajar di sini adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah maupun tingkat atas. Jadi ini tuh pelajar itu masih gabungan dari tingkat tingkat menengah atau tingkat dasar. Terus yang kelima ada murid. Murid itu sama seperti siswa atau pelajar. Sama seperti halnya siswa atau pelajar. Itu murid, masih sama. Terus yang keenam santri. Santri di sini adalah istilah bagi peserta didik pada jalur pendidikan, khususnya kayak di tempat pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Terus selanjutnya menurut kalangan sufi. Menurut kalangan sufi, peserta didik ada 3. Yang pertama ada orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar artinya dia sedang menuntut ilmu. Dan yang kedua mensucikan diri. Yang ketiga orang yang sedang berjalan menuju keridhaan Allah. Sama seperti tadi, orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Itu menurut kalangan sufi. Dan di sini ada juga kriteria pendidik. Kriteria pendidik ada 3. Yang pertama, bukan hanya sekedar mengatur orang dewasa. Dan yang kedua, peserta didik mempunyai masa perkembangan atau pertumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik yaitu makhluk Allah yang memiliki perbedaan antara didik satu dengan didik yang lain. Jadi peserta didik di sini tidak hanya mengatur orang dewasa, akan tetapi ia memiliki metode sendiri. Dia memiliki metode sendiri, cara belajarnya seperti apa. Ya seperti halnya itu, dia mempunyai metode sendiri. Dan jangan sampai memaksakan diri kita sebagai peserta didik. Itu bagi peserta didik tuh, jangan sampai memaksakan diri kita sebagai peserta didik. Terus selanjutnya ada yang namanya konsep pendidikan Islam dalam bahasa Arab. Dalam konsep pendidikan Islam dalam bahasa Arab ada 3. Ini konsep pendidikan Islam dalam bahasa Arab ya, ada 3. Yang pertama murabi. Yang kedua muallim. Yang ketiga muazin. Yang pertama murabi itu artinya pemeliharaan atau pengarahan. Jadi pada intinya berorientasi pada pengarahan atau pemeliharaan baik bersifat jasmani maupun rohani. Contoh, bagaimana cara mengarahkan kepada anak-anak tersebut atau memelihara anak-anak tersebut. Itu murabi, memelihara atau mengarahkan. Dan yang kedua muazin.
Muazin di sini transmisi ilmu, penanaman ilmu atau pemberian, atau bisa juga pemindahan ilmu pengetahuan. Contoh semisal bagaimana cara mendalami ilmunya kepada anak-anak tersebut. Pada dasarnya kita harus mendalami ilmu-ilmunya terlebih dahulu. Setelah itu kalau kita sudah mendalami ilmu, lalu kita arahkan kepada anak-anak tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga, muazin. Muazin di sini diartikan sebagai pelatihan atau kebiasaan. Jadi muazin di sini itu mengacu kepada seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan. Itu namanya, itu dari tiga tersebut namanya konsep pendidikan dalam bahasa Arab, konsep pendidikan Islam. Dan selanjutnya ada yang namanya pendidikan. Pendidikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pengajaran. Di sini orang melakukan kegiatan apa aja, seperti eskul, les pengajaran, les apa aja, pelajaran bahasa apa dan lain-lain. Kebiasaan di sini itu biasanya kalau les seperti les bahasa Arab, bahasa Inggris itu masih mencakup kegiatan pengajaran. Eskul juga mengajarkan. Jadi kan di sini pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pengajaran. Kegiatannya tadi seperti eskul atau les. Dan ada juga menurut pendapat orang lain, menurut Abdullah, kalau tidak salah menurut Abdullah bahwa pendidik adalah penyampaian ilmu pengetahuan atau memberi nasihat, juga teladan bagi anak-anak didiknya. Jadi menurut Abdullah bahwa pendidik itu penyampaian ilmu pengetahuan, apa yang disampaikan itulah ilmu dari orang yang disampaikan. Atau bisa juga dikatakan pemberi nasihat, yang orang selalu memberikan nasihat tentang hal-hal baik atau yang lain. Dan selanjutnya ada yang namanya selanjutnya dalam Al-Quran pendidik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Allah sebagai pendidikan melalui Nabi Muhammad. Terus yang kedua, Rasul sebagai pendidikan melalui umatnya. Jadi sudah benar-benar jelas bahwa Rasul sudah benar-benar menjelaskan apa yang ia berikan kepada umatnya. Nah, kita yang sebagai umatnya harus menjalankan dengan syariatnya yang sudah diberikan kepada Rasul. Dan yang ketiga di sini orang tua sebagai pendidikan. Nah, orang tua itu memang paling utama sebagai pendidikan, karena kita dilahirkan dari orang tua, dari kecil sampai sekarang, sampai dewasa, sampai udah gede sampai sekarang ini, itu pasti kita dari kecil dididik oleh orang tua sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, sebenarnya Islam pendidikan yang paling utama itu ya orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua yang melahirkan kita ke dunia.
dari kecil kita sudah dididik dengan hal-hal yang baik. Dan contohnya kayak semisal bagaimana caranya orang tua mendidik kepada anaknya agar terhindar dari maksiat. Itu orang tua benar-benar mendidik anaknya agar anaknya terhindar dari kemaksiatan. Itu orang tua sebagai pendidikan. Dan yang keempat, orang lain sebagai pendidikan. Orang lain di sini bukan hanya sekedar guru, tetapi bisa juga dikatakan teman dekat atau kakak kelas atau adik kelas yang sudah memberikan nasihat kepada kita, kepada siapapun itu orang lain, memberikan sedikit ilmu atau memberikan nasihat-nasihat yang tentang hal-hal baik, itu sudah disebut orang lain. Nah, kalau guru itu bukan hanya tertentu, dan guru juga bukan sekedar guru. Akan tetapi guru juga bisa dikatakan orang lain, karena ya memang guru itu kan bukan siapa-siapa, sama seperti halnya kita sama teman atau kakak kelas, itu kan orang lain. Nah, guru juga kita tidak kenal, jadi itu disebut dengan orang lain. Terus selanjutnya ada yang namanya yang mempengaruhi keberhasilan anak didik. Di sini ada 4 juga. Yang pertama ada orang tua. Orang tua di sini sudah diamanahkan agar menjaga anaknya, seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Jadi kita benar-benar sebagai orang tua kita harus menjaga anaknya atau menjaga keluarganya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ada sekolah di sini, yaitu mengembangkan daya berpikir atau penalarannya. Contohnya bagaimana pengembangan sikap kita dan lara kitanya. Dan yang ketiga ada masyarakat. Yang keempat ada pemerintah. Dari 4 tersebut harus mempunyai tanggung jawab. Dan yang tadi keempat, pemerintah, itu masih menyangkut dengan sekolah, masih berhubungan. Dari 4 tersebut intinya harus mempunyai tanggung jawab. Dan selanjutnya ada yang namanya konsep ajaran Islam. Konsep ajaran Islam, bahwa filsafat pendidikan Islam hakikatnya adalah konsep berpikir, konsep tentang kependidikan, yang bersumber atau berlandas ajaran-ajaran agama Islam. Jadi konsep ajaran Islam di sini hakikatnya itu tentang kependidikan manusia yang berlandasan tentang agama-agama Islam, yang
yang menyangkut dengan ajaran Islam. Terus selanjutnya ada beberapa tentang kepribadian, ada beberapa teori kepribadian dalam masih menyangkut konsep ajaran Islam, karena kan di sini hakikatnya di sini dalam konsep ajaran Islam hakikatnya adalah tentang kemampuan manusia untuk dibina atau dikembangkan atau dibimbing pada seluruh pribadinya dijiwai oleh orang lain atau guru. Jadi maksudnya hakikat tentang kemampuan manusia itu untuk dibina atau dikembangkan atau juga dibimbing, yang seluruh pribadinya nih, pribadi kita masing-masing, seluruh pribadinya itu dijiwai oleh orang lain atau guru. Jadi ingin melihat kemampuan manusia tersebut. Nah, di sini ada beberapa teori kepribadian. Teori kepribadian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita tidak boleh merendahkan diri kita, tidak boleh menganggap rendah. Maksudnya jangan sampai kita itu menganggap diri kita itu rendah. Dan yang kedua, ada peserta didik itu harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu kan kepribadian kita sendiri. Kayak semisal kita lagi belajar, itu kita harus benar-benar belajar bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ada yang namanya peserta didik haruslah memiliki kepribadian, semisal menyayangi temannya, menyayangi temannya atau kakak kelas atau adik kelas. Dan kita juga saling menghormati dalam satu ruangan, dalam satu kelas. Semisal teman-teman kita, guru kita, itu harus saling menghormati, harus saling menyayangi, dan jangan sampai mencelakakan temannya sendiri. Nah, sekian dari penyampaian materi saya. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan, karena kesempurnaan yang sebenar-benarnya hanya milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.